Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cigombong, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, serta anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, bahwasanya pada hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan MPLS. Sekalipun kegiatan MPLS ini secara daring, Ibu berharap kalian bisa mengikutinya dengan baik, sehingga kalian lebih banyak memahami apa yang belum kalian ketahui. Anak-anakku, perkenalkan, nama Ibu Eis Rustini. Ibu mengajar mata pelajaran IPS. Kemudian ada tugas tambahan Ibu, yaitu sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi MPLS, yaitu mengenai tata tertib sekolah yang ada di SMP Negeri 2 Cigombong. Namun sebelumnya Ibu ingin mengucapkan selamat untuk kalian yang sudah diterima di SMP Negeri 2 Cigombong. Kalian adalah anak-anak yang terpilih. Oleh karena itu, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik di sekolah ini, bisa mendapatkan ilmu yang berkah, dan pada akhirnya akan bermanfaat di masa yang akan datang. Baiklah anak-anak, seperti tadi Ibu katakan bahwa Ibu akan menyampaikan mengenai tata tertib yang ada di SMP Negeri 2 Cigombong. Perlu kalian ketahui bahwa tata tertib ini ada di semua instansi, di setiap instansi, lembaga atau organisasi, begitu juga dengan di sekolah. Nah, lalu apa sebenarnya yang disebut dengan tata tertib? Ya, mungkin ini bukan istilah baru untuk kalian, gitu ya. Apa itu tata tertib? Nah, apa itu tata tertib yang ada di sekolah? Nah, tata tertib sekolah itu adalah aturan yang harus atau wajib ditaati di sekolah agar proses kegiatan belajar mengajar itu dapat berlangsung dengan baik. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membantu peserta didik dalam memperoleh prestasi apa? Prestasi belajar yang maksimal, gitu ya. Nah, kemudian sekarang apa saja tata tertib yang ada di SMP Negeri 2 Cigombong? Nah, ini perlu kalian ketahui, kemudian kalian pahami dan kalian laksanakan, ya. Tata tertib yang ada di SMP Negeri 2 Cigombong, yang pertama itu adalah mengenai pakaian seragam, atribut sekolah dan sepatu. Nah, di sini setiap siswa diwajibkan mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, untuk hari Senin dan Selasa, setiap siswa itu diwajibkan menggunakan bawahan biru, kemudian atasannya baju putih. Untuk hari Senin berdasi dan topi, ya. Kemudian untuk hari Rabu setiap siswa diwajibkan untuk menggunakan seragam bawahannya biru dengan atasan baju batik khas sekolah. Kemudian hari Kamis itu menggunakan seragam pramuka, dan untuk Jumat menggunakan seragam bawahan biru dan atasan baju muslim khas sekolah. Nah, kalian perlu ketahui bahwa seragam itu harus dilengkapi dengan atribut sekolah. Misalnya ada lokasi, kemudian ada logo SMP Negeri 2 Cigombong, ada OSIS, lambang OSIS, kemudian ada bendera dan ada nama. Lalu sepatu, untuk sepatu
itu setiap siswa wajib menggunakan sepatu warna hitam dengan kaos kaki untuk hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat itu adalah kaos kaki putih. Sementara untuk hari Kamis menggunakan kaos kaki warna hitam. Lalu untuk olahraga juga kalian diwajibkan menggunakan seragam olahraga yang sudah disediakan oleh sekolah, tidak menggunakan pakaian olahraga yang lain. Nah, setiap siswa tidak diperbolehkan mencoret-coret seragam, ya, entah itu seragam putih biru, kemudian batik biru atau olahraga, maupun untuk seragam pramuka, ya. Lalu yang kedua, yang tata tertib di SMP Negeri 2 Cigombong itu adalah mengenai rambut, kuku, tato, dan make up. Nah, di sini setiap siswa, terutama laki-laki, itu dilarang berambut panjang atau gondrong, ya. Kemudian juga tidak diperbolehkan rambut itu dicat, diwarnai. Lalu juga tidak boleh kukunya panjang. Lalu setiap siswa juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan tato, baik itu tato yang sifatnya permanen ataupun yang tidak permanen. Nah, khusus untuk perempuan ini dilarang menggunakan make up, ya. Jadi kalian cukup menggunakan bedak tipis saja. Kemudian juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan perhiasan yang mencolok, perhiasan emas yang mencolok, yang nantinya akan mengganggu keamanan kalian, mengancam keamanan kalian, ya. Kemudian untuk laki-laki juga tidak diperbolehkan menggunakan aksesoris, misalnya gelang, kalung, atau anting, ya. Yang ketiga, yaitu tata tertib yang ada di SMP Negeri 2 Cigombong adalah mengenai jam masuk dan pulang sekolah. Nah, di sini setiap siswa diwajibkan sudah ada di sekolah minimal 15 menit sebelum pelajaran dimulai, ya. Nah, apabila kalian terlambat kurang dari 10 menit, ya, kalian bisa lapor ke guru piket, dan apabila diizinkan untuk masuk kelas, kalian boleh masuk kelas. Lalu selama pembelajaran itu berlangsung dan pada saat pergantian jam pelajaran, siswa itu tetap ada di kelas dalam keadaan tenang, ya. Kemudian waktu istirahat kalian boleh keluar dari kelas, sebaiknya semua ada di luar kelas, tidak ada yang di dalam kelas. Apabila kalian di jam pelajaran itu ada yang harus meninggalkan sekolah, maka harus ada izin, atau meninggalkan kelas itu harus ada izin dari guru. Kalian bisa meninggalkan sekolah apabila jam pembelajaran sudah selesai. Nah, lalu berikutnya adalah tata tertib mengenai ketidakhadiran siswa, ya. Apabila misalnya di sini siswa tidak bisa masuk sekolah dikarenakan sakit atau ada keperluan yang darurat, maka diwajibkan untuk memberitahu kepada petugas piket atau kepada wali kelas melalui surat yang sudah ditandatangani oleh orang tua. Kemudian apabila siswa tidak masuk 3 hari, ya, itu tanpa alasan, ya, tentunya ini akan ada tindak lanjut dari wali kelas, ya, yang kemungkinannya adalah memanggil orang tua, ya. Lalu berikutnya adalah tata tertib yang kelima mengenai kedisiplinan dan ketertiban. Nah, di sini setiap siswa itu dilarang merokok di dalam ataupun di lingkungan, di dalam ataupun di luar lingkungan sekolah.
Ya, kemudian setiap siswa juga dilarang untuk mengkonsumsi minuman keras, kemudian dilarang mengkonsumsi narkotika atau psikotropika, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian juga setiap siswa itu tidak boleh atau dilarang untuk melakukan tindakan melanggar norma agama ataupun norma sosial. Berikutnya, siswa juga dilarang untuk membawa, membaca ataupun menonton, ya, mengedarkan bacaan atau gambar atau sketsa atau video yang berbau pornografi ataupun kekerasan. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di file yang nanti akan Ibu kirim. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Nah, di sini setiap siswa itu diwajibkan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Ya, oleh karena itu nanti akan ada pembagian kelompok atau tim piket yang setiap hari bertugas membersihkan kelas. Kemudian juga tata tertib yang lainnya yaitu mengenai sopan santun dan pergaulan. Nah, di sini setiap siswa wajib mengucapkan salam, baik itu terhadap teman, kepala sekolah, guru, dan pegawai sekolah apabila bertemu. Kemudian setiap siswa diwajibkan menghormati sesama siswa, menghargai perbedaan, baik itu perbedaan ide, pendapat, agama, dan yang lainnya. Ya, kemudian di dalam menyampaikan pendapat itu setiap siswa harus menyampaikan secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Kemudian setiap siswa juga harus membiasakan diri mengucapkan terima kasih apabila mendapatkan bantuan atau jasa dari orang lain. Dan setiap siswa juga harus berani mengakui kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan. Setelah itu juga harus meminta maaf apabila merasa sudah melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain. Kemudian setiap siswa itu dalam berbahasa atau menggunakan bahasa, berkata-kata, itu haruslah menggunakan kata-kata yang sopan, ya, baik itu dengan teman ataupun dengan orang yang lebih tua, ya. Berikutnya adalah tata tertib mengenai upacara bendera dan peringatan hari-hari besar nasional.
Anak-anak, karena sekarang ini lagi masa pandemi ya, dengan adanya wabah COVID-19 atau 19. Nah, kita juga belajar sekarang dilakukan dengan jarak jauh ya, belajar di rumah secara daring atau online. Nah, oleh karena itu untuk tata tertib juga sekarang ada ya, tata tertib pembelajaran online. Apa saja? Yang pertama adalah kelas online atau daring itu menggunakan aplikasi Google Classroom, Zoom, WA, dan YouTube untuk setiap mata pelajaran. Lalu yang kedua, di sini peserta didik mempersiapkan akun email, harus mempersiapkan akun email dengan menggunakan nama masing-masing. Tidak diperbolehkan memakai atau menggunakan nama lain atau nama samaran, bukan nama asli ya. Kemudian yang ketiga, kelas online atau daring itu akan dimulai pukul 7 ya, 00 sampai dengan 12.30 WIB, kecuali untuk hari Selasa. Selasa itu akan dimulai pembelajarannya di jam 7 sampai dengan jam 14.30 WIB ya. Yang keempat, tata tertib yang keempat adalah bahwa peserta didik itu harus sudah mempersiapkan diri dan memastikan jaringan internetnya itu berjalan dengan baik, minimalnya 15 menit sebelum pelajaran dimulai ya. Yang kelima, jika peserta didik tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, mungkin dikarenakan sakit atau ada keperluan darurat, maka diharuskan izin kepada wali kelas atau guru mata pelajaran yang bersangkutan melalui WA atau telepon. Yang keenam, selama durasi kegiatan pembelajaran daring, peserta didik itu dianjurkan untuk tetap berada di rumah dan mengikuti pembelajaran secara tuntas atau sampai dengan selesai. Ketujuh, selama kegiatan pembelajaran berlangsung, peserta didik dilarang bermain game atau membuka aplikasi lain kecuali aplikasi pembelajaran yang sudah ditentukan. 8. Peserta didik diwajibkan menggunakan bahasa yang baik, benar dan sopan, serta dilarang menggunakan kata-kata kasar, kotor atau tidak sopan dalam percakapan di media pembelajaran, entah itu melalui Google Classroom, grup WA, Zoom, Google Meet, dan sosial media lainnya. Lalu yang kesembilan yang perlu kalian tahu adalah bahwa peserta didik ini dilarang memposting hal yang berbau pornografi, sara ataupun ujaran kebencian. Ya, yang ke-10, peserta didik dilarang memposting atau menggunakan emoji yang tidak sopan. 11. Peserta didik diharapkan aktif dalam setiap pembelajaran dan mengumpulkan tugas sesuai dengan yang dianjurkan oleh guru mata pelajaran. 12. Bagi peserta didik yang tidak mengerjakan atau tidak pernah bergabung dalam pembelajaran secara aktif sehingga nilainya nanti di bawah KKM, maka untuk peserta didik tersebut harus mengikuti program remedial sebelum PTS ya, penilaian tengah semester. Kemudian yang ke-13, jika terdapat kesulitan dalam memahami materi pembelajaran, maka peserta didik bisa langsung berkomunikasi dengan guru mapel yang bersangkutan di luar jam pelajaran. Kemudian yang terakhir, apabila terdapat kendala teknis, maka di sini peserta didik dapat langsung berkomunikasi dengan wali kelas masing-masing. Nah, ini pun sama, nanti kalau misalnya ada di antara kalian yang melakukan
pelanggaran tata tertib dari pembelajaran dari, maka juga akan dikenakan sanksi. Untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya, kalian nanti bisa mempelajari ya, sehingga nanti bisa memahami dan bisa melaksanakan dengan baik setiap tata tertib yang ada itu dengan membuka link ya, nanti akan ada di linknya di bawah ini. Terima kasih, mungkin untuk kali ini apa yang bisa Ibu sampaikan cukup sekian. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.